Kali ini kita akan mengungkap kisah petilasan Joko Lelono yang berada di Desa Purwokencono. Dahulu ada seorang jejaka yang berkelana dan singgah di tempat ini, namun beliau menghilang entah kemana. Tidak seorang pun tahu keberadaannya dan siapa beliau sebenarnya. Kami mencoba menelusuri untuk menggali informasi, namun tetap tidak ada yang bisa tahu dengan pasti di mana keberadaan beliau. Apakah kisah Joko Lelono ini akan tetap menjadi misteri? Tim Ekspedisi Dunia Gaib Padepokan Spiritual Cakra Biru mencoba berkomunikasi gaib untuk mengungkap misteri petilasan Joko Lelono. Niku nggih namung kula njagong wonten niku cambake ngadeg teng sebelah kula. Nggih. Sing setri niku namung guyang-guyu mawon sing setri niku. Mboten sancang napa-napa. Nggih. Lah nek angsal usule niku king pundi niku, Mbah? Napa nek Si Joko Lelono niku. niku asal usule nggih teng Jawa mrika mriki namung hitungane Mampir nggih. Mampir. Nggih. Kadang-kadang sakniki kan teng Jawa. Nggih. Mboten netep teng mriki mboten teng mriki kadang-kadang namung dolan. Nah, mungkin bar niku mungkin teng Jabung. Sing mriko sing nyempeng tiyang Sunda. Blok Suraten niku. Nah, rencangin jenengan niku lintune niku enten sing disukani napa ta napa ngoten. Mboten enten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dunia Gaib dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di Purwokencono, yaitu tepatnya di Purwo 1 ya Pak ya. Purwo 1, Dusun 1 dan di RT 1 ini saya, di RT 1. Dan ini saya berada di petilasan yaitu Joko Lelono. Jadi menurut kabar di sini dahulu ada sebuah petilasan yaitu petilasan Joko Lelono. Dan sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu. Bapak ini namanya Pak Yusuf ya, Pak Yusuf. Pak Yusuf kita aja. Oh ya. Dan ini Pak RT Pak Subhan. Pak RT Subhan ya. Pak Subhan. Nah, ini Mas Pomo, kawan saya dari sana, dan Pak Janji. Nah, ini namanya Pak Janji dari Purwo 4. Dari Purwo 4. Nah, ini intinya saya mau tanya dulu sama Pak Usum nih Pak. Jadi ini gimana Pak ceritanya atau sejarahnya tentang petilasan Joko Lelono ini yang dipercaya masyarakat memang dahulu itu ada sebuah petilasan di sini, ini gimana Pak ceritanya? Ini saya sendiri juga ingin menceritakan sedikit, tapi cerita saya ini juga mungkin berdasarkan apa yang saya lihat pada waktu itu. Ya. Saya bercerita sedikit, ini berdasarkan cerita juga. Kebetulan kurang lebihnya tahun 96 orang tua saya itu tinggal di pekarangan sebelah. Oh, di pekarangan sebelah sini. Sebelah yang sudah kosong dan oh ya yang di sana itu Pak. ya, yang oh iya ya. sebelah ini.
Pada waktu itu saya belum bertempat di Purwo. Ya. Jadi dari cerita orang tua ataupun pas saya silaturahim ke tempat orang tua, saya juga menyaksikan sendiri ada petilasan Joko Lono yang ternyata ada juga yang mengunjungi, baik dari cerita orang tua saya, orang tua ya. Kalau cerita orang tua waktu itu ya banyak sekali, dikatakan banyak yang mengunjungi petilasan ini. Dan kebetulan juga pada waktu saya menginap di tempat orang tua, saya juga menyaksikan sendiri. Artinya memang kalau menurut cerita itu ya Joko Lono memang seperti petilasan, cuman dari riwayat jelas atau cerita yang jelas ya. Juga nggak ada yang tahu, Pak. Nggak ada yang tahu. Artinya cuman ya mungkin kalau ada yang berita yang saya ambil, mungkin berita ini entah benar atau tidak. Katanya suatu pada waktu itu ada seorang ya bujang lah, itu kan kalau Jawa kan Joko ya. Orang Jawa mungkin dia itu kalau orang Jawa juga katakan ngengleng. Nah, maka itu jadi itu dia di sini udah nggak ada, artinya hilang. Jadi tidak meninggal di sini, tidak kabarnya kan? Hilang ya, di sini hilang. Itu ya cerita, mungkin ya ini saya juga tidak tahu persis, artinya mungkin yang mendengar mungkin video ini ada yang sudah tahu ya, mohon maaf kalau cerita ini memang ya kurang benar, artinya itu yang kurang pas. Artinya itu berdasarkan dari pengamatan saya sendiri, orang yang datang di sini dari cerita orang tua ataupun pas saya main ke orang tua, saya melihat pada waktu malam itu. Cuman ya kalau mungkin hasil mungkin orang meditasi di sini saya juga kurang paham apa itu mungkin membuahkan hasil atau tidak. Sebenarnya cuman itu yang saya ketahui. Dengan sesepuh-sepuh yang ada yang misalkan pernah mendengar atau apa, memang ya seperti itulah kurang lebih. Ya, ada beberapa sesepuh yang mungkin mengapa, bahkan ini bekas bangunan ini ya. Ini saya juga menyaksikan sendiri dari beberapa tokoh yang ada di Purwokencono. Cuman riwayat yang mendasari beliau juga saya nggak tahu apakah itu memang mendapatkan sejenis apa ya, wangsit atau mimpi itu ya jelas. Mungkin beliau punya dasaran mengapa kok sampai dibikinkan rumah ini. Itu salah satu tokoh di kota juga. Oh, jadi ini dulu memang orang sini yang membuat. Iya, baru ini. Bahkan saya sudah tinggal di sini. Jadi dulu itu cuma batu ini. Cuma batu aja. Terus dibangun seperti ini dan ini dikasih. Iya. Jadi ini dulu memang ada atapnya. Ada atapnya ya, Pak ya. Hijau katanya. Hijau ya. Bukan kulit itu bukan, Pak. Bukan, hijau. Jadi ini memang ini pemirsa ya. Karena ini memang batu ini besar sekali dan di sini banyak sekali batu-batu besar. Ya, kalau menurut mitos yang beredar atau kabar yang beredar, cerita masyarakat yang beredar, ini adalah petilasan Joko Lono. Dan seperti kami mungkin anak-anak muda cuman tahunya juga mendengar dari cerita-cerita ya orang-orang lah intinya yang tahu tentang hal ini ya kan, begitu Pak ya. Iya. Nah kalau Pak RT sendiri gimana Pak? Memang karena saya sendiri orang baru. Oh sampean orang baru juga. Jadi memang sampean di sini udah ada, ini udah ada, terus cerita itu sudah ada ya Pak. Kan orang tua saya dulu juga kalau ngambil air di bawah itu. Oh di sana. Iya. Kebetulan saya kalau agak sorot aja nggak apa-apa. Saya main itu kan saya melihat. Memang ya di sini di sekitar ini dulu ada bentuk apa itu ya? Rumah ya. Bunga-bunga atau yang salah satu bukti bahwa ini dikunjungi orang. Oh di sini dulu. Memang saya mendengar dari cerita kawan-kawan yang di desa saya juga Pak. Katanya di sana ada petilasan Joko Lono kan begitu, banyak yang datang ke sini. Jauh-jauh itu juga. Oh, dari jauh. Cuman mereka di sini memang dulu ini banyak sekali. Iya. Apa ada yang sedekahan juga di sini Pak. Sedekah itu ada. Bahkan ya namanya ya dikatakan base campnya di tempat bapak saya. Bahkan malahan itu. Tempat singgahnya di situ. Makanya orang tua saya cerita itu ya saya persis cerita orang tua itu memang seperti itu. Memang seperti itu. PRT juga pada waktu itu, ini Pak, memang juga tahu Pak waktu orang ramai yang di sini itu udah tahu.
Udah tahu. Udah tahu ya. Kalau Pak Pak Janji Saya kurang tahu. kurang tahu Pak ya. Kurang tahu. Oh. Karena kan jauh. Terus untuk pemilik ini tanah ini sendiri siapa Pak Ini pemiliknya? namanya Mas Solikin, bukan ipar saya. Oh, ipar jenengan ya Mbak. Di sini juga Pak. Rumahnya di sini juga. Di jalan depan. Oh, jalan depan tadi. Cuman ini untuk akhirnya emang ini ya, yang mengunjungi memang tidak seperti dulu. Sekarang ini. Kalau dulu ramai. Kalau dulu memang ramai, bahkan saya bahkan kebetulan main tempat bapak saya itu saya pasti tahu Ada orang yang di sini. ada yang datang. Bahkan tidak dikatakan ramai lah. Rame ya Pak ya. Bahkan saya sering juga saya ke tempat orang tua. Tapi kebetulan pas saya ke sini juga ya pas ada. Oh, iya. Jadi orang itu di sini waktu itu apa memang berkumpul ramai atau ada yang meditasi atau Ya, bertapa atau ada yang meditasi dalam bentuk mungkin waktu yang lama, Iya. ada juga yang datang mungkin apa dikatakan niatnya apa juga langsung pulang, macam-macam artinya. macam-macam ya Pak. Mungkin menurut kepentingannya mungkin. Bisa kita coba kita lihat yang sebelah sana ya. Kita jalan sebelah sana mungkin lewat sini aja. Lewat sini Pak. Nah, lewat sini. Jadi biasanya apa yang sebelah sana. Nah, ini sudah dipondasi ini menurut saya. Jadi ini sudah dipondasi. Oh iya. Nah, ini batunya. Ini batunya. Di sini juga ada batu yang besar ini. Ini ada batu yang besar di sini. Ini waktu dipondasi ini memang sudah kemarin sudah di sini Pak ya. Sudah sama dengan ini Bareng sama ini waktu membuatnya. Di situ ada rawa atau belik itu Pak. Beliknya ada di sana. Dulu ada beliknya buat ambil air orang tua saya. Sana itu Mas coba ke sana. Nah itu, nah. Di sana itu banyak batu-batu. Iya, nomor Nah, batu. batu semua. Orang tua saya juga itu ada beberapa mungkin ya orang pendatang itu dan cerita orang tua saya itu ada hal khusus yang harus dibawa itu kalau nggak salah identiknya itu pisang bakar. Oh, ada kebiasaan Iya. yang istilahnya Dibawa ke sini. ada pesan yang dibawa ke sini. Itu pisang bakar. Oh, pisang bakar. Iya. Iya pemirsa. Jadi kalau orang yang ke sini itu seringkali banyak yang bawa pisang bakar. Dari cerita kayaknya itu sudah di suatu apa ya? Udah dari cerita-cerita bahwa memang itu ada syarat. Syarat. Nah, yang diyakini pada mungkin orang-orang yang tahu cerita ini gitu. Yang tahu cerita di sini. Waduh ya pemirsa. Jadi mungkin kami yang kurang informasi, jadi ini kami tidak membawa pisang bakar. Jadi mudah-mudahan tidak apa-apa. Jadi ini dulu yang namanya Jokolono itu, jadi masyarakat sini juga nggak tahu dulunya itu kabarnya orang mana atau dari mana itu gimana Pak? Ada Itu kabar? Tidak tahu itu orang mana kan tidak tahu, pokoknya tahunya ceritanya seperti itu ya. Nah, mungkin dari tokoh-tokoh lama mungkin ada yang tahu mungkin ada yang tahu kalau tokoh lama. Jadi memang apa kabar yang beredar ini ya mungkin pengetahuan orang atau tahunya orang itu tidak sama. Mungkin ada yang memang dulu ada orang yang di sini menghilang, atau mungkin kabar yang lain beda lagi juga nggak tahu Pak. nggak tahu kita. Iya pemirsa. Jadi insya Allah tim dunia gaib dari Padepokan Spiritual Cakra Biru malam ini sampai di sini, sampai di Jokolono ini, di petilasan ini, insya Allah kita akan mencoba berkomunikasi dengan gaib yang di sini. Siapa tahu mitos ini atau yang menjadi cerita atau kabar di masyarakat ini bisa kita untuk menambah sebuah wawasan dan pengetahuan untuk kita semua dan bersama Pak ya. Nah, jadi supaya tidak
menimbulkan hal-hal yang menjadi fitnah dan menjadi hal-hal syirik atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ini kami sangat berterima kasih ya Pak ya, dan saya mohon izin Pak RT, kami mohon izin Pak ya, saya akan mengadakan komunikasi gaib dan saya akan mencoba mediumisasi, tapi nanti tempatnya tidak di sini karena ini banyak batu dan lokasinya kita ambil yang dari sana, nanti akan insya Allah akan saya tarik dari sana Pak ya. Pemirsa, mari kita saksikan. Waalaikumsalam. Ali gaib. Hadir. Allah. Saya bisa berkomunikasi, saya bisa bicara. Assalamualaikum. Saya minta mediator satu ya. Ini masih kuat masalahnya kan. Ini pengawalnya banyak sekali, jadi saya hadirkan dulu pengawalnya. Assalamualaikum. Mana yang bisa berkomunikasi ini? Ayo, kita mau komunikasi sambil duduk atau berdiri, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama sampean ini? Siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Nama sampean ini siapa? Sastro. Sastro. Ya. Sampean ini orang mana? Jauh. Tinggal di mana sampean? Di sini. Sudah lama? Ya. Berapa ini tahun? Mbah apa gimana saya manggilnya ini? Belum. Berarti belum tua sampean ini. Ya. Oh iya, Sastro namanya ya. Ya. Sudah berapa tahun sampean di sini, Kang Sastro ini? Puluhan. Puluhan tahun, berarti belum ada ratusan atau ribuan. Belum. Ya. Sampean sudah di sini ini kan sudah lama. Jadi saya ingin berkomunikasi dengan gaib yang di sini.
yaitu ingin tahu tentang mitos atau cerita tentang Joko Lelono ini. Gimana ini Kang ceritanya Kang nih Joko Lelono ini? Dulunya itu gimana cerita yang sebenarnya? Dia seorang pengembara. Dia seorang pengembara. Ya. Terus singgah di sini atau bagaimana? Dia Singgah di sini. Itu seorang anak muda, satu orang atau berapa orang? Joko Lelono ini. Cuman dia sendiri. 3. Ada 3 orang. Sebenarnya tidak 1 orang. Dia Ada 3 orang. Terus kok ini petilasan ini kan yang dinamakan petilasan Joko Lelono. Jadi dia mengembara 3 orang. Tapi menurut kabar itu yang di sini cuma 1 orang. Ini gimana ini, Kang? bohong. Wow. Sebetulnya ada berapa orang? 3. Terus yang lain itu siapa? Dulu dia berpenjara, agak dekat aja nggak mau apa Mas? Ini informasi bagus, siapa tahu bisa menambah pengetahuan kita. Dulu mereka berpencar dari Jawa apa dari mana? Dari Jawa. Terus setelah berpencar itu gimana Kang? Yang lain di mana itu yang lain itu? Daerah sana. Daerah sana. Jauh. Jauh ini. Jadi dulu sampai di sini nih, terus yang Joko Lelono ini, yang satu ini tinggal di sini, singgah di sini. Iya. Jadi tidak ikut yang kedua kawannya itu. Tapi kawannya itu apa di situ tinggal bersama atau mereka itu pergi bersama atau berpisah semua waktu itu? Berpisah ya. Terus setelah ini si Joko Lelono ini di sini gimana ini, Kang? Apa memang dia sampai meninggal di sini atau terus dia pergi lagi? Tidak. Terus setelah itu dia pergi lagi. Dia masih di sini. Oh, dia masih di sini. Jadi dia itu di sini kan cuma singgah. Terus sampan ngomong dia masih di sini. Itu bagaimana itu? Apa dia ini mati di sini atau gimana? Tidak. Hilang. Iya. Jadi ini bukan makam ini ya? Bukan. Bukan makam. Ini hanya persinggahan saja ini, petilasan. Oh ya benar. Jadi, oh itu hilangnya gimana itu? Hilang kemana itu Mbak? Itu Kang. Gaib. Apa memang Joko Lelono ini orang yang istilahnya mempelajari ilmu atau bagaimana ini dulu? Dia mempelajari ilmu, terus hingga di sini 3 orang berpencar, sehingga dia tiba-tiba hilang dari sini. Iya. Itu hilang mati atau hilang kemana itu kan? Musnah. Atau dia punya ilmu menghilang barangkali ya? Tahu. Ya, tidak tahu. Jadi saya ingin menggali mitos atau cerita ini yang sebenarnya. Jika saya ini mau bertanya lagi, apakah masih ada gaib yang di sini yang bisa saya tanya dan tahu tentang itu? Ada. Yang mana ini? Kalau boleh tahu. Di sini. Coba yang mana? Coba sampean itu yang mana? Siapa tahu memang apa ini ada kehendak dari Yang Maha Kuasa supaya kita tahu cerita ini. Ini luar biasa kepercayaan kita.
alhamdulillah mereka bersahabat, bisa kami tenangkan ya. Makanya saya kunci terus tangan saya ini. Tidak saya lepas mereka sudah pasti ngamuk semua. Ini yang ini iya kan, yang duduk di sebelah Saman ini benar. Apa belum hadir? Oh, belum hadir. Coba suruh hadir. Awas ya, yang lain. Nanti kalau sampai tahu-tahu dia masuk, hati-hati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin komunikasi sama yang itu. Sampai hadirkan ya. Assalamualaikum. Kekuatannya luar biasa ini. Biasa ini kekuatan luar biasa. Kuat sekali, powernya itu kuat sekali. Sampai saya berbicara dengan sampean ini, sampean siapa namanya? Tidak mau menyebutkan nama. Sampean di sini sudah lama. Berapa tahun itu? 100 tahun di sini. Saya ingin mau tahu nama sampean ini, bisa menyebutkan nama atau tidak? Tidak perlu tahu siapa saya katanya. Sosok Anda ini apa? Raksasa. Iya, itu raksasa yang besar itu. Buta hijau. Kayaknya buta hijau ini, Bang. Yang hijau ini. Sampai ini berarti penunggu di sini. Jadi kami intinya kesini hanya ingin berkomunikasi, tidak ada unsur untuk mengganggu atau berbuat yang tidak baik di sini ya. Saya ingin menggali sejarah atau mitos tentang penjelasan Joko Lono. Coba sampean, kalau sampean tahu, coba sampean ceritakan biar kami ini tahu. Tidak tahu. Menghilang. Setelah menghilang itu terus dua temannya itu yang katanya Kang Karso ini memang itu dia mencari ke sini apa tidak setelah ini Joko Lono ini menghilang? Tidak. Mereka berpencar tidak pernah bertemu lagi. Tapi saya yakin sampai tadi mendengarkan cerita Kang Karso ini. Karso apa siapa tadi ya? Sastro ya. Cerita Kang Sastro, apa memang benar yang diceritakan Kang Sastro ini? Benar. Jadi ceritanya begitu. Itu orang dari Jawa. Benar dari Jawa. Orang dari Jawa itu. Jadi di sini memang betul-betul hanya singgah di sini. Tidak istilahnya membuka perguruan atau apa di sini tidak. Ya singgah, duduk atau bermeditasi di sini atau bagaimana itu? Bermeditasi lalu pergi menghilang. Memang dia itu punya, apakah dia itu memang punya ilmu menghilang? Benar ya? Benar. Karena memang saya juga mendengar ada sebuah kabar, ada orang yang bermimpi tentang Joko Lono ini. Pernah ditemui dalam mimpi oleh Joko Lono ini. Dan kemarin sebagian
orang yang tahu itu sudah saya wawancarai, nanti akan saya lampirkan di videonya pemirsa. Terus kesaksian siapa lagi yang bersaksi di sini? Masih ada lagi yang tahu. Kamu lihat gaib yang di sini nih, yang masuk ke sana. Ada yang tahu enggak? Masih ada yang tahu tentang itu? Ini tinggi, hijau dan besar sekali. Nah ini saya kunci terus nanti. Oh itu tahu ya, jadi terima kasih informasinya, saya akan komunikasikan. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini bisa menjawab salam saya. Siapa nama sana ini suaranya pelan sekali, agak dekat. Ini, tentang Joko Lelono ini bagaimana ceritanya, sejarahnya dulu itu, karena tidak ada seorang pun yang tahu persis tentang Joko Lelono ini bagaimana sesungguhnya. Bagaimana? 3 orang pemuda, yang 2 pergi, yang 1 tapa, yaitu yang tapa di sini. Terus yang 2 itu juga apa? Tapa juga itu? Tidak. Mereka pergi dari tempat ini. Ke daerah mana itu perginya kalau sampean tahu? Orangnya ke sana juga. Ke sana. Jadi ujung timur sama ujung utara. Itu orang Jawa atau orang dari mana tuh? Orang dari Jawa. Mengembara. Kalau sampean tahu, misalkan sampean tahu, ya mengembara ini dalam mencari apa atau bagaimana, atau melakukan ilmu, sedang melakukan perjalanan spiritual, atau sedang mencari sesuatu, mencari jati diri mereka masing-masing. Kalau boleh dulu di sini ada seorang guru. Kan mitosnya bahwa Joko Lelono ini adalah seorang yang hebat, yang mempunyai ilmu, kesaktian, dan bisa menghilang. Apakah itu benar? Dan mereka memang dulu kesini ini juga, bahwa di daerah seputaran sini atau wilayah sini mereka mendengar ada orang sakti juga dulu, ada perguruan juga atau seorang guru di sini. Tidak ada ya. Yang 1 tapa. Iya. Nah, ini memang agak berbeda lagi ceritanya pemirsa. Tapi nanti kita coba kali selanjutnya, karena inilah gaib ya. Harus dengan dasar sebuah pengetahuan dan ilmu untuk memahami tentang hal gaib atau berkomunikasi dengan gaib. Dan saya tidak menghimbau untuk mempercayai gaib-gaib ini seketika atau langsung mempercayainya. Karena apa? Ini adalah sebuah gaib dan harus dengan sebuah ilmu untuk memahaminya. Jadi terkadang saya juga harus bertirakat lagi. Karena apa? Untuk mengungkap sejarah atau mitos ini ya perlu sesuatu, kita lakukan yang terbaik lah intinya kan begitu, supaya tahu kebenarannya. Dan gaib ini tidak bisa langsung disimpulkan kebenarannya satu persatu, tapi nanti kita akan cari lagi. Saya ingin ya, ada yang bisa saya ada komunikasi lagi yang di sini. Coba. Ada lagi.
Belum hadir. Oh, berarti masih ada yang mau hadir lagi. Masih ada yang mau hadir lagi. Terima kasih. Saya ingin bicara dengan yang ini. Yang ini dari tadi diam saja ya, karena memang saya kunci ya pemirsa, biar tidak acak-acakan kita menggali informasi. Ini masalahnya kita berkomunikasi, tidak mau berperang atau bertempur ya. Assalamualaikum. Nah ini bisa dijawab. Sampaikan laki-laki apa perempuan? Laki, tapi pelan-pelan sekali suaranya. Sosok sampean ini apa? Tanduk. Tidak, apa itu? Raksasa apa Undurwo? Bukan, apa itu? Pengawal. Oh ini pengawalnya. Sampai pengawal siapa ini? Orang tiga ini, sampai pengawalnya. Terus saya ingin komunikasi dengan Joko Lolono ini gimana? Apakah saya bisa menghadirkan Joko Lolononya langsung? Kang Karso gimana? Kang Sastro? Bisa saya menghadirkan Joko Lolono langsung? Iya. Bisa? Iya. Benar itu ya? Karena saya tadi melihat ada sekelebatan bayangan itu memakai baju yang bagus sekali, seperti seorang pangeran atau seorang raden ya. Bisa sama menghadirkan Joko Lolono ini. Ini memang agak sulit dideteksi pemirsa ya, karena ini memang pengawalnya. Jadi ini adalah pengawalnya. Makanya saya curiga bahwa Joko Lolono ini sebetulnya bukan orang sembarangan dulu itu. Karena memang pada zaman dulu banyak orang yang mengembala. Saya agak curiga ya. Ini saya tenangkan dulu. Jadi coba sampean panggil Joko Lolono, Kang Sastro, biar masuk ke mediator ini juga. Mau panggil coba. Yang saya bantu, tapi juga belum tahu. Halil gaib. Dari jalur gaib. Hadir. Assalamualaikum. Bicara dengan siapa ini? Penguasa di sini. Kamu penguasa sini? Ya. Saya ingin memanggil Joko Lolono, bagaimana? Saya memanggil Joko Lolono, kok kenapa kamu yang hadir? Saya menghadirkan Joko Lolono. Saya ingin bertemu dengan si Joko Lolono ini, bagaimana? Apa? Hah? Sosok kamu ini apa? Naga? Iya. Naga, ada naga dari sana masuk ke sini. Saya agak kesulitan ya pemirsa untuk menghadirkan Joko Lolono. Saya ingin bertemu dengan Joko Lolono. Kalau memang misalkan ingin mediator saya lagi, akan saya
beri mediator lagi. Kalau bisa saya hadirkan Joko Lono ini. Mana pemimpinnya yang di sini nih? Yang pemimpinnya yang mana ini? Sampean, bagaimana? Emang saya siapkan Joko mediator. Saya ingin memanggil Joko Lono. Iya. Benar? Iya. Tidak mau ketahui. Sampaikan, saya Kusiko Joyo. Saya Pangeran Samudra ingin berkomunikasi dengan Joko Lono. Terus ada pesan apa lagi dari Joko Lono? Karena sebetulnya saya ingin bicara dengan Joko Lono. Saya akan mau. Ada alasan apa? Cukup menjadi sebuah misteri. Oh, ya. Jadi ini adalah Suromenggolo. Ini adalah sosok ajudan dari Joko Lono ini. Jadi membawa pesan dari si Joko Lono ini, biarkan di sini menjadi sebuah misteri, karena memang ceritanya dahulu seperti itu, dan ini akan selamanya menjadi sebuah misteri. Nah, untuk realnya kita semua tidak akan tahu, tapi saya melihat Mas Joko Lono itu tentunya hadir dan datang di sini membawa sebuah kereta. Ya, beliau menaiki kereta kencana dan saya ingin berkomunikasi tapi tidak bisa. Nah, ini sebetulnya bukan orang sembarangan. Monggo Pak, berarti kalau mau ajeng tangan monggo Pak. Betul nggih. Ajeng komunikasi. Niki saged kula tenangke kula kunci niki. Tadi kelihatan ini seperti lepas atau pulang. Ternyata menggeletak dia berubah nih pemirsa. Air. Air. Awas, hati-hati. Air. Ya, Mas. Saya wujudkan sini, ayo bawa sini. Karena ini jalannya di sini.
Bawa sini. Nyalain bantu energinya. Ayo bantu sini. Nah, bawa sini. Kuat itu, besar itu. Kawan belakangnya. Jangan cepat. Bantu energinya. Terus. Masih, Mek. Terus yang ngeser ini. Sana aja, kasih tahu aja. Ayo, tarik sini. Tumpulin tangan ini. Ini. Tangannya Marcel, tangannya Marcel. Air, siram air. Awas jangan ngenai minyaknya. Tanganin aja. Pas. Terremat deh, terremat. Terremat. Enak em. Oh iya, ganti remat deh. Remat deh. Kali. Apa? Kilo. Aku lagi. Pas. Atau kebule gitu. Sampai tangannya. Ya. Tuh, iya kan? Marcel, tolongi. Nah, kita tanganku bludut. Alas enggak bludut. Bagus. Asim. Coba yang gitu ya. Enggak apa-apa sih sebetulnya nganu itu ya, teman. Enggak apa-apa enggak? Itu kebule tangan sampean makane ana kira apa. Nek cekat kene, nah gua teko kono enggak mungkin. Aduh. Ben teko ana petilasan. Saya merowono tak merowono. Murup. Mendeng kan. Ini foto karo anak. Ya, pemirsa. Jadi alhamdulillah ini kami sudah selesai. Ya, pemirsa, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.